Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, mengunjungi Blok Jati, Desa Sumbermulia, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu 20 November 2024. Kunjungan Anas Urbaningrum dalam rangka silaturahmi dengan warga desa, sekaligus menyumbang biaya pembangunan jembatan dan pintu air yang biayanya hasil swadaya masyarakat. Jembatan ini merupakan akses utama sektor pertanian dan penyingkat waktu perjalanan pelajar menuju gedung sekolah. Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, mengunjungi Blok Jati Desa Sumbermulia, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu 20 November 2024. Kunjungan Anas Urbaningrum dalam rangka silaturahmi dengan warga desa, sekaligus menyumbang biaya pembangunan jembatan dan pintu air yang biayanya hasil swadaya masyarakat. Kunjungan Anas ini pun dihadiri pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara Cabang Indramayu Hendra Irfan Helmi, beserta jajaran pengurus, tokoh masyarakat, warga Sumbermulia dan sekitarnya, serta petani. Dikatakan Anas Urbaningrum, kunjungan silaturahmi tersebut untuk mendengar keluhan dan aspirasi langsung dari para petani terkait persoalan pertanian yang merupakan persoalan klasik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, seperti permasalahan pupuk subsidi yang terkadang sulit didapat, pengairan minim air, termasuk soal harga gabah yang rendah di saat panen raya. Di samping itu, yang dibutuhkan untuk persoalan tersebut sebenarnya kebijakan yang betul-betul membela hajat dan kepentingan petani, bukan hanya kebijakan gincu atau polesan yang seolah-olah membela petani tetapi hanya untuk kepentingan kampanye politik. Yang diperlukan adalah perubahan nyata lewat kebijakan sehingga secara struktural ekonomi petani mengalami kenaikan. Menurutnya, Anas Urbaningrum, bidang pertanian sebenarnya sudah disentralisasikan dari pemerintah pusat ke daerah. Namun tentunya tetap ada program kebijakan pemerintah pusat, tetapi detail teknis kebijakan untuk kepentingan petani ada di daerah. Kepala daerah juga mestinya punya visi yang kuat di sektor pertanian, punya jiwa kuat untuk membela kepentingan petani, sehingga ketika kepala daerah memerintahkan kepada kepala dinas pertanian, maka seluruh langkah kebijakannya nyata-nyata bisa bermanfaat untuk kehidupan para petani. Ini intinya silaturahim dengan para petani di Haurgelis ini. Kami ingin dengar langsung apa keluhan dan aspirasi para petani. Itu sebetulnya keluhan dan aspirasi klasik ya. Sudah puluhan tahun sebetulnya problem petani itu ya nggak bergeser dari soal irigasi, soal bibit benih, soal pupuk, soal harga ketika musim panen. Nah, intinya sebetulnya dari dulu sampai kapanpun yang dibutuhkan itu adalah kebijakan yang betul-betul membela hajat, kepentingan, dan keperluan petani. Bukan sekedar kebijakan lipstick, ya kan? Kebijakan yang apa ya, gincu, seolah-olah pro atau membela petani, tetapi hanya untuk kepentingan kampanye politik. Gitu. Yang diperlukan oleh para petani itu kan bukan kampanye politik, tetapi perubahan nyata lewat kebijakan sehingga secara struktural ekonomi petani itu mengalami kenaikan. Karena kalau tidak, ya petani masalahnya begitu-begitu saja, ya akan makin tertinggal gitu. Nanti kontribusi sektor pertanian pada ekonomi nasional juga makin turun. Kalau makin turun itu artinya kesejahteraan petani kan tidak terangkat gitu. Nah, pembangunan, hadirnya pemimpin nasional maupun lokal itu adalah untuk mengangkat derajat hidup rakyatnya, terutama adalah para petani, nelayan, dan orang-orang yang terbiasa hidup dengan situasi yang tidak berkecukupan. Desentralisasi bidang pertanian itu kan salah satu bidang yang sudah didesentralisasikan.
diserahkan urusan kewenangannya dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Tentu ada program kebijakan pemerintah pusat, tetapi detail-detail teknis kebijakan untuk kepentingan petani itu ada di daerah. Berarti tanggung jawabnya kepala daerah. Kepala daerah mesti punya visi yang kuat di sektor pertanian, punya jiwa yang kuat untuk membela kepentingan petani, sehingga kalau kepala daerah perintah kepada dinasnya, dinas pertanian, ya, itu seluruh langkah-langkah kebijakan dan upaya-upayanya nyata-nyata bisa bermanfaat bagi kehidupan para petani. Sementara itu, Muhyiddin, pimpinan Kecamatan PKN Haurgelis, menyambut baik kedatangan Ketua Umum dan pimpinan cabang PKN Indramayu di Desa Sumbermulia untuk bertatap muka dengan masyarakat, kalangan petani dan meninjau langsung pelaksanaan pembangunan jembatan yang didanai secara swadaya oleh masyarakat setempat. Jembatan ini merupakan akses utama sektor pertanian dan penyingkat waktu perjalanan pelajar menuju gedung sekolah. Muhyiddin bersyukur kedatangan Anas Urbaningrum melalui pemaparannya diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya petani, dan keluhan masyarakat pun bisa tersampaikan kepada pemerintah. Muhyiddin juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan Anas Urbaningrum agar jembatan dan pintu air yang saat ini dibangun warga terselesaikan tepat waktu. Daya masyarakat, dan alhamdulillah pada hari ini didatangin oleh pimpinan kabupaten dan juga pimpinan pusat dari Partai PKN Nusantara, dari Partai Kebangkitan Nusantara, dan juga disampaikan terima kasih pada Bapak Haji Anas Urbaningrum dan juga rekan dari kabupaten yang sudah menyempatkan hadir di tempat pembangunan ini. Mudah-mudahan pembangunan yang telah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik dan sukses dan bisa bermanfaat buat masyarakat, khususnya Pulau Jati, umumnya Desa Sumbermulia. Ya, rencananya ini akan dibangun apa? Ini rencana akan dibangun dam atau bendungan kecil untuk perairan di sekitar wilayah Blok Jati. Berikut juga jembatan ya? Ya. Jadi jembatan. dua fungsi, untuk jembatan dan juga untuk bendungannya. Demikian Gunawan mewartakan. Yang terima Bapak. Bapak yang terima.